Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi SKBPI terkait rukun wudhu dan sunnah wudhu berdasarkan FR. Banyak FR-FR yang muncul itu tentang rukun wudhu dan sunnah wudhu. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk kepada pembahasannya, yaitu rukun wudhu dan sunnah wudhu. Nah, jadi ini ada rukun dan ada sunnah. Nah, pertama kita akan melihat apa-apa saja yang menjadi rukun daripada wudhu. Nah, jadi dalam Al-Quran itu surat Al-Ma'idah ayat 6 itu dijelaskan tentang rukun-rukun wudhu. Jadi teman-teman boleh dibuka lagi nanti surat Al-Ma'idah ayat 6. Dan poin yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah yang pertama sekali yang menjadi rukun wudhu, yang pertama adalah basuh wajah. Nah, jadi membasuh wajah. Kemudian yang kedua, membasuh tangan sampai siku. Jadi membasuh tangan sampai siku. Oke, kemudian yang ketiga itu mengusap kepala, ya, mengusap kepala. Kemudian yang keempat, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Nah, jadi yang menjadi rukun wudhu ini hanya 4. Nah, jadi ada ya di FR itu dapat soal itu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ini soal ya yang di FR. Jadi yang menjadi rukun wudhu dalam surat Al-Maidah ayat 6 ada berapa? Nah, jumlah rukun wudhu dalam surat Al-Maidah ada berapa? Jadi untuk jawabannya itu ada 4. Yang pertama basuh wajah, yang kedua basuh tangan sampai siku, yang ketiga usap kepala, yang keempat basuh kaki sampai ke mata kaki. Jadi itu teman-teman diingat aja, Quran Surat Al-Maidah ayat 6 itu adalah tentang rukun wudhu. Ada 4. Nah itu teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan lihat tentang sunnah wudhu. Nah ini saya bahas secara singkat ya, nggak banyak panjang lebar ya. Nah jadi sunnah-sunnah wudhu ini, yang sunnah wudhu ini kalau kita kerjakan mendapatkan pahala ya, karena kan sunnah. Nah jadi kalau tidak kita kerjakan itu tidak berdosa. Nah, jadi berbeda dengan rukun. Kalau rukun, kalau 4 aspek tadi itu tidak kita laksanakan atau lupa, maka wudhu kita tidak sah. Nah, berbeda dengan sunnah wudhu. Kalau sunnah wudhu ini, kalau kita tidak mengerjakan, nggak masalah. Kalau kita kerjakan itu mendapat pahala. Nah, yang pertama, yang menjadi sunnah wudhu adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ini menghadap kiblat maksudnya ketika kita berwudhu, itu arah kita ke arah kiblat. Nah, kemudian bersiwak. Itu sunnah loh teman-teman. Jadi bersiwak, sikat gigi ya sebelum berwudu. Kemudian membaca bismillah. Nah, jadi ketika akan kita berwudu, kita harus membaca bismillah terlebih dahulu. Kemudian melafalkan niat wudu. Nah, melafalkan niat wudu. Jadi kan ini disuruh lafalkan. Jadi kan niat kan dari hati kan. Ini disuruh lafalkan niatnya. Jadi langsung kita keraskan suaranya, kita terdengar sendiri seperti itu. Ini sunnah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan. Nah, jadi kita ambil air dalam wajan bejana ya. Kemudian kita basuh kedua telapak tangan. Kemudian yang keenam, kita ambil air, kemudian kita berkumur-kumur. Nah, jadi berkumur-kumur. Setelah itu yang ketujuh itu ada istinsyak. Atau bahasa lainnya itu memasukkan air ke dalam hidung ya, kemudian dikeluarkan. Itu caranya adalah kita menghirup air ya, menghirup air, kemudian nggak jangan terlalu banyak juga ya, kemudian kita keluarkan menggunakan tangan ya, kita tekan di bagian hidungnya. Nah kemudian yang ke-8, mengusap seluruh kepala.
Nah, teman-teman, jadi yang menjadi rukun tadi kan mengusap kepala ya. Jadi mengusap kepala ini tidak seluruhnya itu yang menjadi rukun ya. Dan yang menjadi sunnah itu mengusap seluruh kepala, teman-teman. Jadi seluruh kepala itu diusap. Nah, jelas ya. Jadi seluruh kepala mulai dari rambut yang paling depan sampai rambut ke paling belakang. Itu adalah sunnah. Nah, tapi kalau rukun cukup sedikit saja, sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap telinga. Nah, jadi mengusap telinga ini termasuk ke dalam sunnah. Nah, kemudian menyela-nyela jari dan jenggot. Nah, jadi kan mungkin kan air yang kita basuh, kita usap itu tidak masuk kepada jari dan jenggot. Jadi kita disuruh menyela-nyelanya. Nah, baik itu jari maupun jenggot. Nah, kemudian mendahulukan bagian kanan. Nah, ini sunnah. Jadi mendahulukan bagian kanan. Jadi kita basuh kanan dulu. Setelah kanan baru kita membasuh kiri. Kemudian membasuh dan mengusap sebanyak 3 kali. Nah, jadi ketika kita mulai dari pertama membasuh kedua telapak tangan itu 3 kali, berkumur 3 kali, memasukkan air dalam hidung 3 kali, membasuh wajah 3 kali, semua 3 kali sampai mencuci kaki. Nah, sebanyak 3 kali. Kemudian berdoa setelah wudhu. Nah, jadi ini sunnah ya. Jadi setelah kita berwudhu, kita berdoa ya. Kemudian yang ke-14 ya, ada ad-dalku. Nah, jadi ad-dalku ini adalah menggosok ya, menggosok-gosok. Jadi ketika kita berwudu jangan hanya mengusap sebatas mengusap, namun ada kita gosokkan sedikit gitu. Jadi airnya itu merata di bagian tubuh kita yang termasuk ke dalam bagian-bagian wudu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada mualah. Nah, jadi kalau mualah ini adalah berwudu secara berkesinambungan. Nah, jadi berkesinambungan dari pertama kita berwudu sampai ke mencuci kaki itu dalam satu bejana. Jadi kita nggak harus keluar dari tempat itu mengambil air lagi gitu. Nah, jadi ini berkesinambungan ya. Dari pertama sampai akhir sampai selesai berwudu. Jadi jelas ya teman-teman. Nah, teman-teman dalam aspek ini ya, ini kan menjadi sunnah wudu. Nah, ada pertanyaan di FR itu tentang wudu. Jadi ada seorang siswa, jadi ada praktek sholat. Nah, jadi ketika dia melaksanakan praktek wudu, dia tidak membasuh telinga. Nah, apakah wudunya itu sah? Nah, itu pertanyaan yang muncul di FR, teman-teman. Nah, pertanyaan yang muncul di SKB PAI. Nah, jadi kalau itu pertanyaannya, jawabannya apa? Jawabannya adalah sah. Kenapa? Karena mengusap telinga adalah sunnah wudu. Nah, itu jawabannya. Ataupun sah karena membasuh telinga tidak termasuk rukun wudu. Nah, diingat ya teman-teman. Yang penting ingat aja mana kategori sunnah, mana kategori rukun. Nah, jadi yang rukun 4. Nah, 4 yang rukun membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai ke mata kaki. Ingat aja 4. Jadi kalau 4 itu salah satu tidak dikerjakan, maka wudunya itu tidak sah ya, karena itu adalah rukun. Itu teman-teman. Jadi kalau yang lain nggak membasuh tangan itu nggak masalah, nggak menyela-nyela jenggot itu nggak masalah. Itu kenapa? Karena itu adalah sunnah wudu. Jadi wudunya itu sah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat tidak masalah gitu teman-teman. Ya jelas ya teman-teman. Oke, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan notifikasi dari channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang SKB. Insya Allah akan kita paparkan materi-materi yang muncul di FR insya Allah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.